Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Ketika Hati Mulai Menjauh dari Tuhan. Ayat pokok kita terambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 27b. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam channel Oase Inspirasi pada program Pagi Bersama Tuhan. Satu waktu yang kita sisihkan setiap pagi untuk menyegarkan jiwa kita, untuk menenangkan hati, dan untuk memberi ruang bagi Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Mari kita tenangkan diri sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan secara perlahan. Dan katakan di dalam hati saudara, Tuhan, aku ingin mendengar suara-Mu pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kisah seorang tokoh besar dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Orang yang sangat dikasihi Tuhan, seorang penyembah, seorang pahlawan iman. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, kita menemukan satu bahagian yang sangat kelam. Bahagian di mana Daud jatuh dalam dosa besar, dosa perzinahan dan pembunuhan. Dan firman Tuhan menutup kisah itu dengan kalimat yang tajam. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, satu kalimat ini seakan menjadi cermin bagi kita semua, bahwa tidak ada posisi, tidak ada pelayanan, tidak ada pengalaman rohani yang bisa membuat kita kebal terhadap dosa. Kalau hati kita mulai jauh dari Tuhan. Mari kita lihat bagian yang pertama. Saudara, kalimat ini seakan menjadi cermin bagi kita semua, bahwa tidak ada posisi, tidak ada pelayanan, tidak ada pengalaman rohani yang bisa membuat kita kebal terhadap dosa kalau hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Mari kita lebih jauh melihat bagian yang pertama. Kejatuhan selalu dimulai dari hati. Kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 11, semuanya dimulai dengan satu keputusan kecil. Di ayat pertama berkata, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Yoab dan para pegawainya maju berperang. Tetapi Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, itu bukan dosa besar, hanya keputusan kecil. Tetapi keputusan kecil itulah yang menjadi pintu bagi kejatuhan besar.
Ketika seharusnya Daud berada di medan perang, dia memilih untuk santai di atas istana. Ketika seharusnya ia berjaga, ia memilih untuk beristirahat. Kadang kejatuhan tidak dimulai dari tindakan dosa, tapi dari rasa nyaman yang berlebihan. Dari perasaan, aku sudah cukup rohani, aku sudah banyak melayani, aku kuat. Saudara, bahaya terbesar bagi orang percaya bukanlah penderitaan, tetapi kenyamanan tanpa Tuhan. Daud santai, ia berjalan-jalan di atas soto istananya, dan matanya tertuju kepada seorang wanita yang sedang mandi, Batsheba. Seharusnya ia berpaling, seharusnya ia berdoa, tetapi Daud tidak berpaling. Ia melihat, ia memperhatikan, ia menginginkan, dan dari pandangan itu lahirlah kejatuhan. Mazmur 119 ayat 37 berkata, "Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-Mu." Kejatuhan Daud dimulai bukan dari tindakan besar, tetapi dari hati yang tidak lagi berjaga. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara pagi ini, bagaimana dengan hati saudara hari ini? Masihkah hatimu bergairah mencari Tuhan? Ataukah sudah mulai dingin, pelan-pelan menjauh, tidak lagi bersemangat, tidak lagi rindu bersekutu? Kalau hati mulai jauh, langkah kita pun akan tersesat. Karena sebelum seseorang jatuh dalam dosa besar, ia selalu lebih dulu menjauh secara diam-diam dari hadirat Tuhan. Bahagian yang kedua, dosa selalu mencari cara untuk menutupi diri. Setelah Daud berbuat dosa, Daud tidak langsung menyesal. Daud malah mencoba menutupi dosanya. Ia memanggil Uria, suami Batsheba, dari medan perang. Daud berharap Uria akan pulang ke rumah, tidur bersama istrinya, sehingga kehamilan Batsheba terlihat wajar. Tapi Uria menolak karena hatinya setia pada rekan-rekannya yang sedang berada di medan perang. Dan ketika rencana itu gagal, Daud menulis surat kepada Yoab. Daud memerintahkan Yoab agar Uria ditempatkan di barisan depan supaya mati dalam perang. Bayangkan saudara, seorang raja yang dulu menulis Mazmur, yang pernah berkata, "Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan," kini merencanakan pembunuhan dengan pena dan tinta. Dosa itu selalu menuntun kita lebih jauh daripada yang kita sangka. Awalnya hanya pandangan kecil, lalu menjadi keinginan, lalu menjadi tindakan, dan akhirnya menjadi penyesalan yang mendalam. Tapi yang paling menakutkan dari dosa bukanlah akibatnya, melainkan ketenangan palsu setelah melakukannya. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Daud mungkin berpikir semua sudah beres, Uria sudah mati, Batsheba sudah jadi istriku. Tapi firman Tuhan mencatat, hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, mungkin manusia tidak tahu, tapi di mata Tuhan, Tuhan tahu. Ibrani 4 ayat 13 berkata, "Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, karena segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia." Dosa yang disembunyikan tidak akan pernah sembuh. Yang disembunyikan akan membusuk, tapi yang dibawa ke hadapan Tuhan akan disembuhkan. Bahagian yang ketiga,
Tuhan selalu memanggil kita pulang. Saudara, puji Tuhan, kisah Daud tidak berakhir di situ. Tuhan tidak membiarkannya tenggelam dalam dosanya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dia. Nabi Nathan tidak datang dengan marah, ia datang dengan kisah tentang seorang kaya yang mengambil domba dari seorang miskin. Daud yang mendengar kisah itu langsung marah besar. Daud berkata, orang itu harus dihukum mati. Dan Nathan menatap Daud serta berkata, engkaulah orang itu. Saudara, bisa kita bayangkan hening yang terjadi di ruang itu. Hati Daud hancur. Ia sadar semua yang ia lakukan tidak tersembunyi di mata Tuhan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Teguran Tuhan bukan tanda kebencian. Teguran Tuhan adalah tanda kasih. Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ketika Tuhan menegur saudara, itu artinya ia masih mengasihi saudara. Ia belum menyerah pada saudara. Ia masih ingin memulihkan saudara. Dan dari hati yang hancur itu, Daud menulis Mazmur 51. Dan ia berkata, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Betapa indahnya hati yang mau bertobat. Daud tidak membenarkan diri. Ia tidak menyalahkan Batsheba, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan godaan. Ia hanya berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Bahagian keempat, Tuhan mencari hati yang hancur, bukan orang sempurna. Mazmur 51 ayat 17 berkata, korban kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang tidak pernah gagal. Tuhan mencari orang yang mau jujur, yang mau mengakui, Tuhan aku salah, yang mau datang kembali tanpa alasan, tanpa topeng, tanpa kebanggaan rohani. Mungkin hari ini saudara merasa gagal. Mungkin saudara berkata, saya sudah tidak layak melayani. Saya terlalu kotor. Saya sudah terlalu jauh. Tapi dengar ini. Daud pun pernah jatuh. Dan Tuhan memulihkannya. Kalau Tuhan bisa memulihkan Daud, Tuhan juga bisa memulihkan saudara. Tuhan lebih suka air mata pertobatanmu daripada kebanggaan pelayanmu. Bahagian yang kelima, 5 pelajaran rohani dari kejatuhan Daud. Mari kita merenungkan 5 pelajaran penting bagi hidup kita hari ini. Yang pertama, jangan biarkan kenyamanan rohani membuatmu berhenti berjaga. Ketika engkau tidak lagi berperang, musuh mulai menyerang. Saat doa mulai jarang, hati mulai dingin. Yang kedua, jaga matamu, jaga pikiranmu. Dosa seringkali masuk lewat pintu mata. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Itu bukan tentang fisik, tetapi tentang ketegasan untuk menjaga kekudusan. Yang ketiga, dosa yang disembunyikan tidak pernah akan beres. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yang keempat, teguran Tuhan adalah undangan untuk kembali. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara lewat firman ini, jangan marah, jangan menutup hati. Katakan, terima kasih Tuhan, engkau masih peduli. Dan yang kelima, Tuhan bisa memakai kegagalanmu untuk kemuliaannya. Dari rahim Batsheba lahir Salomo.
Raja yang bijaksana. Itu bukti bahwa Tuhan bisa menebus masa lalu. Saudaraku, Tuhan tidak membuang Daud. Ia mendisiplinkannya, tapi juga meneguhkan perjanjiannya dengan Daud. Itulah kasih karunia yang luar biasa. Tuhan yang sama yang menegur Daud juga adalah Tuhan yang memulihkan Daud, dan ia juga sanggup memulihkan hidup saudara. Jadi sebelum engkau mulai hari ini, katakan di dalam hatimu, Tuhan, jagalah hatiku agar tidak menjauh darimu. Biarlah hari ini engkau melangkah dengan hati yang baru, karena kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang dengan hati yang hancur. Aku akui bahwa seringkali aku menjauh darimu tanpa kusadari. Aku sibuk dengan hal-hal dunia, tapi hatiku kosong tanpa hadirat-Mu. Ampunilah aku, bersihkan aku dari dosa yang kusadari maupun yang tidak kusadari. Kembalikan padaku sukacita karena diselamatkan. Jadikan aku kembali peka terhadap suara-Mu. Tuhan, seperti Daud, aku juga ingin Engkau perbarui hatiku. Ciptakan dalam aku hati yang murni, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Terima kasih karena kasih-Mu lebih besar dari kesalahanku. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Sucikan, kuduskan, dan layakkan mereka Tuhan. Bahkan berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, dan juga biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.